Apa? Guys, gua harus jalan dulu. Congrats, pokoknya buat si tercinta. Sayang, selamat ya sekali lagi ya. Bismillah, jadi sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Baik untuk sekarang dan di kemudian. Dari manapun kita berasal, kita berada, kita punya atau tidak, mencari ilmu di mana saja dan kapan saja, selagi niat kita yakin bahwa kita bisa mencari ilmu dengan baik untuk kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dan bisa membanggakan kedua orang tua kita serta keluarga kita, kenapa tidak? Selagi ada kesempatan, lakukan, belajar, dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ini kamu punya ini nggak? Punya sidik jari nggak? Box ada? Guys, gua harus jalan dulu. Congrats, pokoknya buat si tercinta yang sudah mendapatkan SCG. Berhasil mengalahkan Raka SCG. Tadi ada bapak di sana, ada bapak datang, ada mama juga. Kakak nggak bisa nemenin ke sana, jadi Gua harus syuting guys. Jam udah kan? Udah. Kamu balikin dulu sayang. Kamu ada sidik jari kan? Ada. Oke, kalau gitu sayang, selamat ya sekali lagi ya. Bismillah, jadi sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Baik untuk sekarang dan di kemudian hari. Ya sayang, ada sayang ya. Dieri Atea, Zahra Putri Mahdira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, panjang umur untuk kita semua karena Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk kita bisa berada di momen yang sangat berharga. Insya Allah ini akan menjadi
sebuah kenangan yang sangat indah untuk kita semua, terutama khususnya untuk saya bisa ada di sini pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan dan Allah berikan proses-proses dan perjalanan yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya hormati Rektor Profesor Dr. Insinyur Andi Andriansah, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran Daristek Dr. Erna Setiani, SE, MSI. Tidak lupa juga Profesor Dr. Ahmad Mulyana, MSI, yang sudah menguji saya. Wakil Dekan Ibu Meli Widarianti, PhD. Kaprodi S1 Dr. Farid Hamid selaku pembimbing saya. Terima kasih banyak dan alhamdulillah saya bangga sekali bisa menjadi keluarga besar dari Universitas Mercu Buana. Walaupun saya menyelesaikan kuliah cukup lama, 5 tahun lebih, tapi alhamdulillah semangat saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini didorong dan didukung, disupport oleh suami saya tercinta, orang tua saya. Saya kuliah di Mercu Buana dari saya gadis sampai saya menikah. Saya punya anak 1 dan sekarang saya wisuda, udah mau 2 bapak ibu anaknya. Untuk teman-teman dimanapun berada, dari manapun kita berasal, kita berada, kita punya atau tidak, mencari ilmu di mana saja dan kapan saja, selagi niat kita yakin bahwa kita bisa mencari ilmu dengan baik untuk kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dan bisa membanggakan kedua orang tua kita serta keluarga kita, kenapa tidak? Selagi ada kesempatan, lakukan, belajar, dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S1 ya, stop sukses, selamat nanti kalau lahiran kabar. Siap. Terima kasih Ibu. Oke, balik lagi di Laser Entertainment. Aduh, happy banget. Pertama-tama gue ingin ngucapin kongres dulu ya, sayang ya, atas gelar wisudanya S1. Jadi sekarang udah namanya udah Lesti SIKOM ya. Lestiani. Iya, Lestiani SIKOM. Sarjana Ilmu Komunikasi. Kompor deh. Kalau itu ya nggak usah ditanya ya. Komunikasi. Kompor. Congrats, keren banget. Tapi kan sedikit aja ya dari gue. Kemarin tuh kita pengen banget untuk Malah bisa bareng-bareng. Gue tuh pengen banget ya untuk mendampingin istri gue di kampusnya. Sempet yang pas awal-awal nikah tuh udah yang aduh lanjutin apa enggak ya, karena kan udah mana kepotong covid, terus cuti nikah, hamil, melahirkan gitu. Terus akhirnya gara-garanya ditanya sama bapak sama mama, kuliah gimana dek? Kan si kakak. Terus akhirnya pas kita lagi ngobrol berdua, dia malah ngingetin si kakak kemarin. Kakak inget gak sih waktu itu kakak justru malah, sayang kamu terusin aja, emang kamu udah berapa semester sekarang? Udah semester akhir. Dia bilang, kenapa kamu gak terusin? Katanya gitu. Dia udah malas kemarin. Sayang banget gitu. Kata dia, ya udah kamu kenapa nggak
nggak kayak magang di sini di kita di Leslar gitu. Terus apa yang Bisa dibantu. kontribusi apa yang bisa kakak bantu gitu waktu itu. Aduh gimana ya kak, coba Dede izin dulu sama dosennya, karena kan itu biasanya suka ada pertimbangan boleh apa enggak. Katanya daripada nyusun skripsi mending dia nyusun rundown untuk acara konsernya dia katanya. Ya tapi akhirnya karena menurut gue sayang ya, karena kan ini udah masuk semester akhir itu, dan bisa dibilang ini banyak juga yang belum tahu juga nih netizen secara umum ya, kalau Les itu sebetulnya udah kuliah dari tahun 2018. Karena banyak yang kaget juga sayang, kok tiba-tiba. Jadi sudah. selama ini belakangan ini kan kakak jarang main sosmed kan, udah jarang main sosmed, paling ngechat kamu doang main handphonenya. Atau kadang-kadang video call, dan ya paling nge-repost, minta repost Kak Rifi yang megang kan. Hari ini tuh kakak yang benar-benar yang kayak balas dendam gitu lah, jadi main handphone terus kakak. Karena libur. Nah kakak lihat FYP kan ini kamu kan. Apa? Ya kamu yang lagi speech. Oh. Terus banyak yang nggak notice kalau kamu kok bisa tiba-tiba Lesti udah wisuda. Saking udah lama ya. Nah itu Lesti itu 5 FYI itu udah 5 tahun ya, udah 5 tahun lebih, hampir 5 tahun lebih justru 6 tahun dari belum gua ketemu sama dia udah kuliah. 2018, jadi Dede tuh waktu itu selesai SMA Dan reguler kan? Reguler 2. Reguler 2 ya? Iya. Reguler 2 tuh karyawan ya jatuhnya ya. Makanya seperti yang disampaikan istri gue tadi, dia udah sempat ada di titik mau udahlah. Gak usah diselesain. Apalagi kepotong COVID kan waktu itu kan, malas juga gitu. Tapi ya banyak cutinya lah menurut gue sayang kalau nggak diterusin. Akhirnya kebetulan kita juga ada lini bisnis yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk bikin untuk menjadi materi dari sebuah bahan skripsinya dia. Ya akhirnya dia terusin gitu dan lanjut, dan syukurnya bagus ya. Berkaitan sama poin tadi, poin dimana gue bilang gue sebetulnya agak sedih juga nggak bisa nemenin istri gue, karena memang ini gue bukan tawaran film ya, ini gue diajakin untuk berkolaborasi di film ini tuh memang yang udah masuk di pertengahan jalan guys. Jadi ini mereka tuh udah bahkan planningnya udah lama, terus udah ada timeline untuk syuting. Jadi kita nggak bisa seenaknya rearrange lagi gitu. Pribadi baru hari kedua syuting. Nah bahkan gua pun persiapannya cuma 5 hari guys. Pendalaman karakter gua tuh nggak banyak di sini di karakter ini. Jadi waktu itu gua awalnya ceritanya, gua sedikit cerita ya. Gua tuh kan nggak mau film ya, karena menurut gua secara pribadi gua tuh ya realistis lah, kalau untuk cari duit gue di stripping jelas satu hari sekian gitu kan hitungannya, karena kalau kebutuhannya banyak ya anaknya mau 2 ya. untuk cari duit itu ya banyak lah, ini bukan cuma gue yang ngomong ya, banyak lah pemain film pun bahkan mengakui bahwa kalau untuk cari duit itu ya di sinetron, cari karya idealisme baru di film. Nah terus entah kenapa memang namanya ini ya takdir ya, gue tuh tiba-tiba kepengen film. Nah, karena Pak Ferry ada di kita dan kebetulan ada tawaran film, gue coba diskusi tuh sama istri gue, sama Pak Ferry. Sebelumnya memang kakak sama Pak Ferry udah membicarakan ini dari awal, jadi ada sebuah perencanaan. Iya, tapi itu film. Kamu buat Leslar Picture ini kakak berbicara ke kakak pribadi loh sayang. Terus abis itu kakak ada yang nawarin dulu. Itu, ini berkaitan ke kakak pribadi dulu ya. Kalau Leslar Picture itu nanti jadi sebelumnya Leslar Picture itu pengen garap film sendiri, tapi pemain istri gue sebagai director ya. Kode loh, bini gue itu lagi hamil, jadi kita nggak mungkin di tahun ini nih projectnya grand plan yang harusnya tahun ini kita syuting film Leslar Picture pertama kali secara standalone tanpa kolaborasi dengan siapapun, akhirnya di hold dulu. Nah akhirnya gue tuh diskusi lah sama istri sama Pak Ferry, Pak ini kan Leslar Picture belum syuting nih. Saya tuh entah kenapa tiba-tiba kepengen main film Pak, dan kebetulan ada tawaran 3 film nih ke saya tiba-tiba Pak. Terus dia ngomong gini, hah? Beneran lu beneran pengen main film katanya? Bukannya lo main sinetron? Bukannya lo pengen stripping doang ya? Enggak Pak, saya pengen film deh Pak.
Ya terlepas kita mau kolaborasi, Lestar Picture mau kolaborasi sama siapa, atau saya sendiri sebagai talent, ya udah saya mau coba. Lo nggak apa-apa nggak syuting sama Lesti, ya kenapa nggak? Ini kan film karya kan gitu kan. Gini lah, ya udah kita ketemu deh. Kita ngobrol tuh, Pak Ferry ngejelasin. Ini gua ada Di Cikarang. iya di 20 Forever kita ngobrol ya. Karena Pak Ferry jelasin, ini gua ada project. Sebetulnya project ini udah lama. Pemainnya tuh udah kita Udah ada plot berulang kali pemainnya. ganti Lar. Ini kita bahkan udah hampir reading, pemainnya udah lock. Ternyata pemain itu karena ada satu hal dan lainnya nggak bisa, batal, di cancel. Akhirnya Pak Ferry ngajakin gua. Cuma ini gue jadwal syutingnya sebentar lagi loh Lar katanya. Jadi persiapan lo nggak lama nih. Nah, gue minta lo fokus di sini, boleh nggak? Dedicate di sini. Setelah gue cari tahu ceritanya segala macam, gue tuh tertarik banget karena ini menurut gue ceritanya ini termasuk yang fresh ya. Di tengah gempuran horor, komedi segala macam. Ini menurut gue satu cerita dengan sisi drama yang menarik sekali, mengangkat disabilitas tapi tidak ada kesan olok-olok di dalamnya. Justru ini menjadi sebuah pesan positif bahwa semua manusia itu sama gitu. Dan akhirnya gue tertarik. Singkat cerita, jadilah gue main di sini. Nah, ini schedule timeline ini udah disusun rapi teman-teman. Nah, tapi untuk tanggal 26 sudah diamankan ya. Untuk tanggal 26 sudah diamankan karena itu memang udah di hari terakhir ya. Sekitar udah mungkin di hari terakhir. Nah, kalau untuk yang wisuda kita nggak bisa satu hari itu di revisi lagi schedule-nya. Karena baru mulai syuting Karena dari baru mulai tanggal syuting. 9. Dan scene gue tuh banyak banget. Jadi dari total 100 sekianan, 113, 114 scene yang ada, gue menghabiskan sekitar 80% scene lah di dalamnya. Nah, film ini nggak kayak sinetron. Kalau sinetron ini kan bisa satu hari tuh kita pernah ngerajain dulu 20 scene, 30 scene ya sayangnya. 30 scene. Karena memang cepat kerjanya. Kalau film ini satu hari itu paling cuma 7 scene, 8 scene, dan pada akhirnya kita ambil keputusan untuk bagi waktu jadinya. Yang tadi gue syuting pagi di film, akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh kita foto dulu paginya, siangnya baru gue berangkat ke lokasi karena memang scene gue lumayan banyak. Gitu, makanya kalian cuma ngelihat gue ada sesi foto dulu di awal dan gue nggak sempat menghadiri wisuda istri gue. Gitu. Lagi pula kan udah diwakilkan, ada abang, Ya. ada mama, ada bapak. Iya gitu. Dan kalau menurut Teddy gini ya, Gue pakai kopiah dulu ya. urgennya setiap orang itu Urgensinya setiap orang tuh beda-beda. Iya, jadi jangan Dede tuh jujur tersinggung sama kalian-kalian yang terima kasih ya sebelumnya atas perhatiannya semua gitu. Tapi perhatian itu jatuhnya justru malah kayak mengganggu keluarga kita jadinya, kayak udah Nuntut ya, terlalu ngedrive ya? jauh. Iya, dari awal kan Dede selalu bilang dari dulu, dari zaman kita deket gitu. Maksudnya terima kasih atas semua dukungan doa gitu, tapi jangan sampai justru itu malah jadi mohon maaf sekali, jadi mengganggu kita, jadi mengganggu apa ya? Kan kita juga punya prinsip hidup. Kita punya prinsip berkeluarga, kita punya semua yang kita jalanin dalam hidup ini tuh semuanya tuh selalu kita omongin berdua gitu. Dibalik aja gini deh, kalau rumah tangganya ibu dan bapak diatur sama orang lain, itu bagaimana perasaannya? Kayak gitu. Lah kita skup kecil aja. Maksudnya kita dengan keluarga kita aja berumah tangga, terus rumah tangga kita diatur oleh misalkan kakak ipar kita, mertua kita, keluarga besar kita. Sebel pasti kan? Nah, kayak gitulah. Belum apa-apa, maksudnya kalian nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu apa yang sudah kita rencanakan, udah kita susun rapi, tapi dijudge. Coba bayangkan, gimana rasanya? Terus kayak seakan-akan mengatasnamakan, kayak kalian yang ngerasa paling Lesti banget, ya udah coba aja jadi Lesti. Ya jangan merasa apa yang lo sampaikan itu ideal bagi lo, karena ideal bagi lo tuh belum tentu ideal bagi kita juga gitu loh.
Ideal beda-beda. perspektif Anda belum tentu ideal bagi orang lain gitu. Dan kepentingan setiap orang di dunia ini tuh beda-beda. Jadi Gitu. maksudnya ya itu momen-momen sekali seumur hidup. Dan secara pribadi pun emang aku maksudnya kita harus ngomong apa yang kita rasain ke semua orang, itu kan gak mesti. Jadi karena justru malah aku yang jauh lebih excited, aku rasa ya, Dede yang jauh lebih excited terkait project film ini. Justru malah Dede yang kak ayo. Justru dorongan terbesar itu yang motivasi gue untuk ayo kak coba, itu istri gue. Karena memang project film Lestar Picture itu sebetulnya yang gue kepengen tuh pertama kali itu justru istri gue yang main, bukan gue. Karena gue jujur gue ngerasa belum siap gitu, apalagi dengan cerita yang cukup kuat, dengan karakteristik yang cukup berat juga. Gue ngerasa aduh mampu nggak gue ya, gue takut ekspektasi gue tidak mampu berada di titik itu gitu. Jadi gue sempet agak gimana nih, makanya gue coba untuk ketika gue ngambil ini ya udah gue dedicate buat gue untuk ya udah gue fokus di sini. Makanya beberapa kerjaan nggak gue ambil ya karena memang untuk di film ini. Dan itulah makanya tadi gue bilang kalau mau cari duit itu lebih ke sinetron yang lain ya, dari brand lah segala macam. Tapi ini kan memang penting juga, satu buat karir gue untuk menancapkan karir gue di industri film, untuk di industri sineas, karena nggak mudah untuk bisa terjun di industri ini. Kalau sekedar terjun doang sih ya bisa-bisa aja ya, apalagi dengan industri sekarang yang cukup mudah untuk masuk. Tapi untuk bisa diterima di industri film itu kan nggak mudah, dan ini pintu masuk yang sangat baik sekali, apalagi adalah Star Pictures di dalamnya gitu. Dimana memang ini adalah satu hal mimpi kita yang udah lama kita rencanain, dan bener-bener alhamdulillah ya terrealisasi di bulan 12 ya, meskipun dengan cara yang berbeda ya. Jadi kita memang udah direncanakan di akhir tahun kita syuting, tapi istri gue yang main dengan Lestari Picture sendiri gitu. Tapi akhirnya ya tetap bulan 12 tapi dengan gue sebagai pemain dan kita berkolaborasi dengan Tobali ya, tetap dengan dengan perencanaan kita, namun hanya dengan cara yang berbeda. Jadi kalau dari aku berkali-kali dan selalu berterima kasih untuk semua yang sudah mendukung gitu. Tapi please banget jangan terkesan jadinya nuntut, terutama ke Kak Bilar ya, karena kalau ke si kakak tuh jadi kakak tuh berat loh gitu. Maksudnya jangan sampai justru malah kalian sendiri yang kayak sebenarnya istri Kak Bilar nih siapa sih? Ibu-ibu di luar sana apa Lestiani ya? Karena kok jadi lebih protektif mereka? Karena memang ya. Sementara kitanya hahihi ketawa-ketawa, dan semua yang kita jalankan ini ya kita selalu berdua gitu, dan selalu berdiskusi. Kakak pun selalu nanya. Karena pernah singgung itu kan kebanyakan mak-mak, ibu-ibu itu dia memposisikan diri mereka itu sebagai kamu gitu. Jadi, ya tapi kakak harus tetap bersyukur juga ya. Iya tetap bersyukur. Mereka mensupport, mereka sayang, mereka peduli, mereka care. Cuma tetap harus ada gap, harus ada batasan lah. Batasan itu. Dan justru maksudnya harus balik lagi ke loh, kan kita ini adalah keluarga. Kalau keluarga itu kan harusnya saling mendukung, saling mendoakan, saling. Bahkan keluarga pun ada batasan ya. Iya. Ada batasan. Gitu. Jadi jangan sampai justru malah merecokin, jadi bikin gak nyaman gitu. Kok begini ya Jadi yang tadinya jujur memang yang sebetulnya yang jauh lebih berisik dan jauh lebih apaan sih nih orang yang lebih begitu tuh Dede, karena Dede tuh paling ya udah apa adanya aja deh hidup gitu. Maksudnya daripada kita nggak nyaman terus kita ya udah iya tapi nyatanya nggak nyaman gitu, mendingan ya diungkapin aja. Pokoknya intinya ini semua tuh udah diatur dan udah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan
pertimbangannya pun udah yang kan udah tahu kita bahwa kakak mulai syutingnya tanggal 9 dan Dede pun wisudanya di tanggal 10. Itu buat Dede gak masalah gitu. Gak ada ya jangan fitnah ya, gak ada Dede nangis-nangis. Emang Dede nangis-nangis? Mana nangis? Iya katanya pasti hati kecilnya sedih bla bla bla, nangis lah bla bla bla. Dibilang gitu. Singkirkan otak-otak negatif Anda ya. Aku selama hamil nih selama hamil yang kedua nangis itu cuma kamu ibu kalau jarang ditemenin suaminya kemana-mana jangan bawa orang lain ibu ya. Iya. ibu yang jarang ditemenin suaminya ke acara-acara penting, ibu yang jarang ditemenin suami yang kemana-mana. Dilimpahkannya ke Rizky Bilar. Dilimpahkan ke saya. Hey, saya bukan suami Anda. Dede tuh selama hamil yang kedua ini nangis pas sungkeman kemarin. Terus pas apa lagi ya? Pas nonton film itu. Ya, dia jarang nangis bu. Nonton dulu film apa? Ya? Pas sebelum hamil sih suka nangis, gampang baper. Apalagi kalau pas lagi berita-berita itu ya. Palestina. Anak-anak. Ya tapi kan itu belum hamil. Itu belum hamil. Sekarang nih beda dia bu, lebih galak bu. Lebih sering dia kesel sama orang lain bu. Daripada dia menangisi orang lain bu. Nih korbannya yang ada di sini semua ya. Dan jangan bilang saya mempengaruhi dia bu ya. Dia empati sekarang bu. Iya. Saya masih ada rasa kasihan gak tega sama orang bu. Ibu tahu orang Aceh yang ditahan, saya gak tega bu. Dia dimaki-maki sama dia bu. Dulu bu. Ibu karena gak tahu aja nih. Tapi dia tahu porsi, tahu tempatnya, kapan apa. Kadang-kadang ketika dia tapi memang Leo begitu. Leo tuh dia susah nggak bisa nyembunyiin perasaannya, nggak bisa nutupin. Justru bagus, ya nggak terkesan munafik jadinya. Cuma memang kadang-kadang ya gimana ya, agak susah juga ya. Jadi kelihatan kalau nggak suka sama orang tuh kelihatan, diliatin sama dia gitu. Kalau gue tuh masih bisa ya kalau gue gitu. Kalau gue misalkan ada rasa ngeganjel ya, nggak srek sama siapa gitu, gue nggak bisa. Gue tetap mencoba untuk nice gitu. Kalau dia tuh kelihatan gitu. Jadi si kakak tuh kalau ngelihat Dede misalkan kayak kemarin kakak kan ngambil mobil, terus kakak kan nyetir, mungkin lihat dari luar dan dari jauh ya ekspresi Dede ngelihat orang. Padahal gak ada niat begitu sebenarnya. Cuman udah tahu orang berdiri lagi bunting, turunnya lama banget dari taksi, lama banget. Kemana mau menor? Ngeliatin begini aja. Padahal akunya ngerasanya biasa aja, cuman si kakak pas begitu aku masuk ketawa-ketawa. Kamu pasti ngeliatin itu ya, Mbak tadi ya. Mbak yang tadi ya keluar. Iya lama banget katanya. Tapi biasa aja sih. Iya. Menurut kamu, kata Kabila. Stop ya kamu ya. Itu ya bilang saya mempengaruhi ya. Tidak ada saya mempengaruhi. Justru dia yang lo ngeblok. Oke lah kalau gitu. Daripada ntar makin kemana-mana. Pokoknya itulah. Sekali lagi selamat buat kamu ya sayang ya. Pokoknya sukses, makin cemerlang karirnya. By the way tadi Dede belum bilang ya. Apa? Selama proses sempro, skripsi itu Dede dibantu sama kakak. Ya sama tim juga lah. Mau presentasi, kak bener gak kayak gini. Terus sama tim lah. Diperbaiki. Ini kayaknya kamu bilang aja gitulah. Sementara kan biasanya Dede textbook banget gitu. Tapi abis itu alhamdulillah. Terus kemarin textbook dan template ya. Iya, paling template banget kalau baca PowerPoint. Yeah. Sementara Kak Bilar kan PowerPoint kemana dia ngomong aja ke depan. Ya, tapi dibantu sama tim juga. Makasih tim Lestari Record ya, ada Bang Syafiq, ada Mas Sigit ya. Ada Kuku juga nggak? Bantuin Kuku. Ada. Oh, pokoknya keren lah. Keren lah. Pokoknya itu dia apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini jadi suatu hal yang bermanfaat buat kamu dan buat banyak orang nantinya. Terus jangan jumawa seperti kamu bilang kemarin, belajar bisa dimanapun. Jadi terus untuk belajar kapanpun. Jadi terus untuk belajar dan belajar ya. Karena hidup itu kan belajar. Betul.
Jadi tapi jangan diikutin lamanya ya, karena memang waktu itu Dede terlalu berleha-leha. Seharusnya kalau memang waktu itu Dede dediket langsung diselesaikan kuliahnya, tapi ya karena waktu itu ngerasa udah kan nyaman, beda. udah punya suami. Kesibukan orang kan beda-beda. Tapi justru kamu hebat. Gak banyak orang yang bisa melakukan seperti yang kamu lakukan. Kamu bisa tetap melakukan kewajiban kamu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai penyanyi top, terus sebagai pengusaha juga sekarang, pengusaha kuliner, pengusaha digital company. Yang penting kamu jangan jumawa. Tapi justru kamu harus bangga, harus apresiasi diri kamu, karena nggak banyak orang yang mampu melakukan banyak hal sekaligus. Ya meskipun tadi kamu bilang kamu sempat ya lama ya menyelesaikannya. 6 tahun deh. Tapi nggak mudah loh untuk kamu tetap menjalankan kewajiban kamu sebagai ibu, sebagai penyanyi dengan karir yang alhamdulillah lagi menanjak baik sekali, dan juga sebagai pengusaha digital company, pengusaha F&B kuliner, pengusaha label juga yang lagi dirintis ya, tapi tetap bisa pelan-pelan mampu melakukan hal itu dengan baik lah. Tapi justru itu semua yang menjadi bahan dan materi yang bisa dibuat skripsi. Semuanya tuh yang terjadi dalam kehidupan Dede jadinya gitu. Masya Allah, ya memang itu ya, kalau Allah sudah menakdirkan dan udah ngegarisin hidup kita harus bagaimana, semuanya tuh ada jalannya masing-masing gitu. Jadi buat teman-teman pokoknya tetap jangan patah semangat, apapun yang mau kalian gapai atau mimpi-mimpi apa yang kalian harapkan, tetap belajar, berusaha dan berdoa. Jadi jangan ngerasa kalau udah gagal terus ya udahlah, gagal udahlah gitu, terus aja. Intinya nggak boleh punya hati busuk aja. Betul. Kalau patah fokus sama tujuan kita ke depan. Kalau patah semangat harus kembali ingat dengan perjuangan kalian. Kalau patah tulang harus ke Haji Naim. Oke? Ya kurang lebih situ. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Kalau ada omongan yang tersinggung. Ya saya juga mohon maaf ya. Ibu juga harus minta maaf sama saya kemarin yang udah ngata-ngatain saya ya. Masa ya. nuntut orang minta maaf. Banyak loh sayang. Kakak juga pernah tahu ketemu sama ibu-ibu tuh. Minta maaf ya kalau saya pernah ada. Waktu itu saya sempat ini maki-maki Mas Bilar di sosmed. Ada loh waktu itu. Iya. Terharu juga kakak dengarnya. Ada lagi pas lagi di umroh sama lagi ketemu di. Oh iya pas di umroh deh. Iya umroh sama ada juga pas ketemu waktu itu di satu acara gitu. Gitu. By the way, dahsyat gue belum dulu ya teman-teman. Nanti kita pokoknya insya Allah nanti di tanggal 26 akan ada acara Abang El, karena kemungkinan besar secara target gue tuh selesai syuting film itu di tanggal 27. Tapi 26 di tanggal 28 ya. Tanggal 2. Rencananya cuman kan kemarin ada kendala teknis, pasti bakal nambah. Iya. Hari. Pokoknya di akhir tahun lah. Sayang, yang tahu jadwal syuting, yang tahu di lapangan bagaimana. Everyday aku yang ngontrol. Jangan khawatir, ibu-ibu saya jagain nih. Iya. Oke. Muhammad Rizky Bilar, tenang ya, jangan takut. Jangan lupa nanti ya. Jadi mereka yang takut. Gua di dahsyat lagi ya. Oke, ibu. Ditunggu ya. Permintaan maafnya di DM.